Bagaimana jika PKS, PKB, dan Nasdem bergabung ke koalisi pemerintah? Berjumpa lagi di channel Abai 17 dan di segmen Opini Cepat. Oke, situasi politik terkhusus koalisi perubahan atau mantan koalisi perubahan saat video ini dibuat, Partai Nasdem itu sudah pengen kebelet dia masuk ke pemerintahan. Terus PKB udah kali ya, kurang tahu secara jelas, gue kurang tahu. Kayaknya udah pengen masuk ke koalisi pemerintah. Dan PKS nih yang udah nampaknya ngebujuk Prabowo supaya ditawarin kursi menteri, entahlah apapun itulah. Nah, itulah kondisi mantan koalisi perubahan, yaitu PKB, Nasdem, dan PKS saat ini. Sangat disayangkan ya. Tapi sebelum gua mendukung koalisi perubahan, gua itu tentu sudah mempertimbangkan hal ini terjadi. Bahkan bagaimana apabila Anies Baswedan juga ikut masuk ke pemerintahan. Itu semuanya udah gue pikirin tentu saja. Ini opini gue sangat menyayangkan ya. Nasdem dan PKB sudah mau masuk ke pemerintahan. Dan gue sangat mendukung PKS untuk berada di luar pemerintahan. Atau simpelnya menjadi oposisi. Kenapa? Apakah gue orang yang anti rekonsiliasi? Apakah gue orang yang anti dengan perdamaian? Bukan gitu, teman-teman. Bukan gitu cara berpikirnya. Kita tahu bersama, bukan hanya kita doang selaku orang awam, bahkan para ahli pun itu sepakat bahwa Pilpres kali ini sangat tidak sehat, sangat busuk, dan sangat buruk sekali. Karena apa? Ya, karena yang sudah kita tahu. Karena perihal Gibran itu ya. Ingat sekali lagi, di sini gue bukan mengkritik orang secara personal, tapi dia orang secara politiknya. Tubuh politiknya, bukan tubuh personalnya. Nah, karena semua orang seharusnya sudah tahu dan seharusnya paham bahwa ini Pilpres yang sangat-sangat buruk, sangat-sangat busuk sekali. Jadi kolam pemerintahan itu ya dilihat sebagai kolam yang kumuh, kolam yang kotor. Jadi kalau gua pribadi sangat disayangkan apabila ada sekelompok orang yang seharusnya dia tidak nyebur ke kolam kotor itu, dia malah nyebur ke kolam itu. Yang gua maksud tentu saja Nasdem dan PKB gitu ya. Dan mungkin ada partai koalisi di pihaknya Ganjar Pranowo. Tapi di sini gua akan fokus ke mantan koalisi perubahan ya. Itulah kenapa sejak awal, kalau lu ngikutin media sosial gue, terkhusus Instagram, gue sama sekali tidak pernah mengendorse di media sosial Partai Nasdem dan PKB. Kenapa? Karena gue dari awal tahu bahwa ya partai mereka memang seperti itu. Mengatasnamakan demi kepentingan bangsa dan negara gitu kan. Kalau demi kepentingan bangsa dan negara, nggak mungkin kader-kadernya banyak yang keciduk KPK. Nah, dari sini kita sudah tahu ya bagaimana sangat busuknya politik praktis itu. Dan satu-satunya partai yang gue endorse hanyalah PKS. Dan kalau PKS masuk ke pemerintahan, gue termasuk yang tidak setuju. Gue dissenting opinion. Terserah mereka mau mengatakan gue apa, tapi gue kurang setuju. Atau lebih tepatnya tidak setuju apabila PKS masuk ke pemerintahan. Karena itu tadi, kolamnya kotor. Gue gak mau partai PKS nyebur juga ke situ. Dan gue tegasin lagi, ini bukan masalah damai nggak damai. Ini bukan masalah anti rekonsiliasi atau segala macam. Kalau gue sebagai orang Islam ya, tujuan yang baik itu harus disertai dengan cara yang benar. Oke, kalau Prabowo Gibran tujuannya itu menjadikan Indonesia maju gitu ya,
Tapi kalau caranya salah, buruk, sampai mempermainkan hukum, ya itu tetap salah. Tapi kan sudah diputuskan di MK bahwa Gibran itu nggak masalah. Jokowi juga tidak terbukti bermasalah. Gini teman-teman. Kalau gue ini opini gue ya, ngelihat MK tuh terkhusus ketuanya ya, Pak Soehartoyo, bahwa kalau misalkan mereka memutuskan bahwa Prabowo Gibran didiskualifikasi ya, atau Gibrannya didiskualifikasi. Bagaimana menurut lo kondisi di Indonesia? Pasti chaos ya kan? Pasti chaos. Apalagi kata siapa gitu, ada politikus bilang bahwa presiden-presiden lain tuh sudah mengucapkan selamat ke Prabowo. Makanya kalau misalkan nanti MK memutuskan bahwa 02 bersalah, malu dong kita. Nah, ini salah satu pemikiran yang keliru ya. Karena dari bagaimanapun secara hukum ya dia sudah menjadi presiden terpilih apabila sudah tidak ada lagi gugatan di MK. Tapi waktu itu ketika mereka belum diputus di MK, ya mereka belum menjadi presiden dan wakil presiden terpilih secara sah. Nah itu sih menurut gue, opini gue, kalau misalkan Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Gibran didiskualifikasi. Kalau kita sih jelas Gibran dan Jokowi itu bersalah sih ya. Apalagi kita sudah melihat film Dirty Vote itu. Ya mungkin itu pertimbangan para hakim MK kenapa memutuskan bahwa Jokowi dan Gibran tidak bersalah. Jadi itu singkatnya, gue sangat tidak setuju apabila mantan koalisi perubahan itu masuk ke pemerintahan karena kolamnya sudah kotor. Ya. Dan ini bukan berarti anti rekonsiliasi atau anti perdamaian, enggak, bukan itu. Bahkan oposisi di negara demokrasi itu sangat diperlukan. Karena khawatir kalau nggak ada oposisi, negara ini akan dipimpin dengan seenak jidat oleh para oligarki. Bahkan kalau teman-teman tahu bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang paling kental oligarkinya. Itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Have a nice day.